itu, sejak penyelidikan kasus Subang tersebut, Mulyana pun turut menjadi saksi. 2. Masuk ke TKP, bukan tanpa sebab, kepolisian mencari barang yang diduga barang bukti tersebut di rumah Mulyana. Pasalnya, sosok Mulyana sempat dicurigai dalam kasus Subang karena pernah masuk ke TKP. Kala itu diungkap Danu, Mulyana pernah menerobos garis polisi di TKP sehari setelah penemuan mayat kedua korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut Danu, Mulyana bersama Yosef masuk ke TKP sore hari sebelum Danu juga masuk ke TKP disuruh Banpol. Saat itu, kuasa hukum Danu mengungkap keterangan Yoris menyebut bahwa Yosef dan Mulyana membawa sesuatu barang dari TKP. 3. Alibi mencari kucing. Saat itu kesaksian masing-masing saksi tersebut pelik karena saling tuduh-menuduh, bahkan kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat sempat membeberkan alibi Mulyana dan Yosef yang masuk ke TKP. Diungkap Rohman Hidayat, Yosef dan Mulyana mengaku saat itu masuk ke TKP karena hanya untuk mengambil kucing peliharaan. Di sisi lain, Yoris sempat bersaksi bahwa Yosef datang bersama Mulyana tak hanya membawa kucing tapi juga barang lain di TKP. Yoris mengaku dirinya pun ikut bersama Yosef dan Mulyana ke TKP karena disuruh oknum polisi untuk mengambil mobil Toyota Yaris milik Amalia dengan alasan ditakutkan hilang. Bahkan saat itu Yoris menceritakan Yosef membawa stick golf yang dibawa dari TKP namun disuruh dibawa olehnya. 4. Sewakan pengacara. Ketika Yosef dituduh dalam perampasan nyawa Tuti dan Amalia, Mulyana sempat memiliki peran bagi Yosef. Sebagai seorang adik, Mulyana cukup vokal membela Yosef, sang kakak. Bahkan Mulyana lah yang berinisiatif menyewakan Yosef pengacara. Hal ini pernah diungkap pengacara atau kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat. Diungkap Rohman Hidayat saat itu Mulyana memintanya jadi kuasa hukum Yosef karena banyaknya opini liar menuding Yosef. Selain itu, Yosef didampingi kuasa hukum. Karena banyak menjalani pemeriksaan, adapun kepada awak media, Mulyana meyakini kakak kandungnya tidak terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Saat itu Mulyana merasa banyak pihak yang menyudutkan kakaknya. 5. Orang penting di Jalan Cagak. Ada fakta menarik tentang sosok Mulyana, adik Yosef. Ternyata Mulyana juga merupakan salah satu orang penting di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Ia pernah menjabat sebagai pelaksana jabatan sementara, PJS, Kepala Desa Tambak Mekar, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada tahun 2017. 6. Punya anak anggota polisi. Mulyana diketahui memiliki anak yang merupakan seorang anggota polisi berdinas di Polres Subang. Diketahui sosok anak Mulyana tersebut bernama Arif. Nama Arif pun sempat terseret dalam penyelidikan kasus Subang. Ia pun pernah dijadikan saksi sempat mengantar jenazah Tuti Suhartini dalam autopsi pertama. Lalu, Arif juga terseret ketika Mulyana, Yosef dan Yoris masuk ke TKP. Menurut keterangan Yoris, Arif menyarankannya untuk membawa mobil Toyota Yaris milik korban Amalia dari TKP, padahal, mobil Toyota Yaris tersebut juga dijadikan salah satu barang bukti berada di TKP. Demikian, itulah beberapa fakta-fakta tentang sosok Mulyana adik Yosef dan perannya dalam kasus Subang. Pas bagi KKN bisa datang ke ini ambil ketahuan Ditreskrimum Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi kasus Subang. Setelah kemarin menggelar prarekonstruksi di lokasi kejadian, prarekonstruksi sendiri dilakukan untuk menguji konsistensi pengakuan Danu terkait peristiwa yang dilihat dan dialaminya pada 18 Agustus, di mana Tuti dan Amalia dihabisi. Adapun prarekonstruksi itu dilakukan hanya berdasarkan pada pengakuan Danu yang mengaku melihat dan mengalami peristiwa tersebut. Untuk rekonstruksi akan dilakukan di lokasi kejadian pada pekan depan. Soal alasan kenapa hanya Danu yang dihadirkan, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar,
Kombes Surawan, mengatakan, itu karena hanya baru Danu yang kooperatif, sedangkan 4 tersangka lainnya, yakni Yosep, Mimin, Arigi dan Abi belum mengakui perbuatannya. Saat rekonstruksi digelar, rencananya akan menghadirkan para tersangka. Sementara ini yang konstruksi ini kebetulan dia juga setelah eksekusi apa yang dilakukan? nanti pada saat konstruksi Untuk peran Ibu Mimin seperti apa? Tidak terlihat. pada saat Jam berapa sih mereka bertemu di warung pecel lele atau di warnet itu? itu kurang lebih jam 21. 21. Berarti tamu yang datang udah pulang. Tamu Informasinya kan sebelum- setelah warnet itu bubar, bahan ke Sobi, kemudian Ibu Mimin nyampe TKP jam berapa, Bang? Yang eksekusi itu punya siapa, Bang? Ibu Mimin nyampe TKP jam berapa, Bang? kurang lebih tengah malam. Posisi dari dalam dewa, 12-an. Menurut keterangan dan langsung masuk.